Sistem Necromancer, bab 1001 sampai dengan 1005. Bab 1001. Terima kasih, Tuan. Wow, gelombang. Sebuah peluit merdu berbunyi. Dan kereta hantu muncul entah dari mana bagaikan hantu. Pintu mobil terbuka dengan bunyi berisik. Dan Wu Heng melangkah keluar dari mobil, meninggalkan jejak kaki dangkal di pasir lembut di bawah kakinya. Angin laut yang berhembus ke arahku membawa aroma asin dan lembab. Laut biru di kejauhan berkilauan. Beberapa burung camar terbang di atas ombak, berkicau nyaring. Akhirnya kita sampai. Wu Heng menarik napas dalam-dalam dan melepaskan keempat hantunya. Hantu-hantu lainnya melihat sekeliling. Sang permaisuri meregangkan jiwanya, melayang, dan bertanya, "Klan Rubah Langit, di mana kalian berencana menempatkan mereka?" Sebuah kawasan perumahan baru telah dibangun di pulau ini. Anet telah mengalokasikan area untuk mereka tinggali, kata Wu Heng sambil berjalan. "Jangan khawatir, tempat ini jauh lebih baik daripada desa sebelumnya. Ini juga berkatmu, gadis rubah yang hebat," Ratu berkata dengan marah. "Ini bukan karena aku, ini karena kamu, pemimpin besar." Xiao Xiao terbang mendekat dengan suara mendesing, berkacak pinggang, dan berkata, "Bibi, sekarang Bibi mengerti manfaat bergabung dengan kami, kan?" Bibi awalnya sangat enggan. Sang ratu memutar matanya. "Kita adalah musuh saat itu. Apakah kau bersedia melakukan itu menggantikanmu?" "Sekarang kamu tahu," kata Xiao Xiao bangga. Sang permaisuri tersenyum dan berkata, Ya, Xiao Xiao dan pamanmu adalah yang terbaik." Xiao Xiao tersenyum lebih bahagia. "Begitu Anda melangkah ke jalan komersial, hiruk-pikuk seluruh pulau akan terasa. Jalanan ramai dengan orang-orang, teriakan pedagang, tawar-menawar pedagang, dan gelak tawa anak-anak bercampur baur, menciptakan suasana yang semarak. Yang paling mengejutkan adalah hampir semua orang membicarakan hal yang sama, koleksi kartu. Baker membuka kartu ungu kemarin dan menjualnya seharga 150 koin perak. Aku punya banyak kartu biru duplikat. Aku akan pergi ke kedai dan mencari seseorang untuk menukarnya. Kartu biru tidak ada gunanya. Saya belum pernah mendengar ada orang yang mendapat kartu emas. Kemungkinannya pasti rendah. Kalau tidak semua orang akan menjadi kaya." Wu Heng berjalan melewatinya. Dan ketika dia menjauh dari kerumunan, suara Glenda terdengar di telinganya. "Metode, kartu, mu lebih efektif daripada instruksi pil sebelumnya." Wu Heng memiringkan kepalanya dan berkata, "Di dunia kita, ini hanyalah sisa-sisa permainan anak-anak." Ketika ia meningkatkan ketenarannya, ia melakukannya dengan menyertakan instruksi dalam kotak pil yang ia jual. Hal ini tertera dengan jelas di kotaknya, dan petunjuk penggunaan yang terperinci juga terdapat di dalam buku petunjuk. Siapapun yang bisa membaca akan memperhatikannya untuk menghindari penggunaan yang salah dan membahayakan. Namun hal ini pada akhirnya dibatasi oleh tingkat literasi. Di dunia ini, orang yang buta huruf jumlahnya lebih banyak. Strategi kartu viola bahkan lebih sederhana dan lebih langsung. Dengan promosi visual plus stimulasi kelangkaan plus penukaran hadiah besar, yang secara langsung memicu antusiasme untuk mengoleksi kartu. Tentu saja, ini bukan hal baru di dunia asli. Kedai sudah menyiapkan area penukaran kartu. Xiao Xiao terbang mundur dari kejauhan dan melaporkan dengan penuh semangat. Mereka benar-benar cepat bereaksi. Wu Heng mengangguk. Pengusaha selalu memiliki indera penciuman yang paling tajam. Kedai di Treasure Island selalu menjadi penentu tren. Ketika kisah-kisah detektif populer, mereka menggelar pertunjukan khusus untuk para penyair. Ketika produk terlaris laku keras, mereka membuka bisnis agen pembelian. Kini, karena tren kartu sedang naik daun, mereka segera menambahkan area perdagangan kartu. Tidak peduli kegiatan baru apapun yang diluncurkan Treasure Island, mereka dapat memperoleh bagian dari manfaatnya. "Ayo pergi ke balai kota." Wu Heng melambaikan tangannya, menghentikan kereta, dan melaju menuju pusat kota. Balai kota, pintu mahoni yang berat itu didorong perlahan hingga terbuka, menimbulkan suara berderit pelan. Di dalam ruangan, sinar matahari menerobos jendela-jendela dari lantai hingga langit-langit, menyinari dua sosok. Millicent sedang memegang setumpuk dokumen dan berjingkat-jingkat untuk meletakkannya di rak buku. Anet sedang menulis dengan penuh semangat di mejanya.
Pena bulu di antara ujung jarinya menimbulkan suara gemerisik di atas kertas. Mendengar suara itu, mereka berdua menoleh bersamaan. Millicent membungkuk sedikit sambil memegang dokumen tersebut. Tuanku, dia adalah ibu Philippa dan berprofesi sebagai penyidik. Jadi Wu Heng mengatur pekerjaan administrasi untuknya di balai kota. Menangani dokumen dan menulis catatan merupakan dua cara bagi penyelidik untuk naik pangkat. Mata Annette berbinar. Tuan, Anda kembali. Wu Heng duduk di sampingnya dan bertanya, mengapa ada begitu banyak dokumen? Annette tersenyum pahit. Aku agak sibuk akhir-akhir ini. Wu Heng berpesan agar mereka menyerahkan tugas-tugas sepele kepada bawahan mereka sebisa mungkin. Sementara ia akan fokus pada pelatihan. Lagi pula, Annette adalah seorang pejuang, dan pelatihan dibutuhkan untuk meningkatkan levelnya. Namun, Treasure Island berkembang agak terlalu cepat, terutama dengan lonjakan perdagangan konsorsium baru-baru ini. Berbagai macam persetujuan, kesepakatan, dan dokumen penjadwalan berdatangan seperti butiran salju. Sekalipun dialihkan lapis demi lapis, pada akhirnya akan terkumpul di meja utama balai kota. Pada saat ini, Millicent membawa teh dan berdiri dengan hormat di samping. Wu Heng melanjutkan, kita tidak usah bahas itu dulu. Mari kita lihat kawasan perumahan yang baru dibangun dan lihat mana yang lebih cocok. Pilih yang dekat dengan kawasan komersial dan memiliki lingkungan yang baik. Ada banyak lahan kosong di area yang baru dikembangkan akhir-akhir ini. Annette membuka peta dan bertanya, seberapa luas area yang kamu butuhkan? Ada lebih dari 300 orang dari suku Rubah Langit. Sebaiknya kita kumpulkan mereka di satu tempat, kata Wu Heng. Suku Rubah Langit, suku manusia rubah. Manusia rubah adalah ras yang sama dengan ratu, dan jumlah ekornya bertambah seiring bertambahnya level. Jelas Wu Heng sambil duduk di samping. Annette melingkari suatu area di peta dengan jari rampingnya dan berkata, Tuan, area ini dekat dengan pasar dan dibangun dengan baik. Awalnya kami ingin menjualnya sebagai area perumahan, tetapi kami bisa memberikannya kepada klan Rubah Langit. Wu Heng melihatnya dan bertanya di udara, Nyonya, apa pendapat Anda? Sang permaisuri muncul di udara. Baiklah, mari kita tetap di sini. Oke, Wu Heng berdiri. Aku akan melepaskan mereka sekarang. Kamu akan bertanggung jawab untuk mendaftarkan dan mengalokasikan perumahan. Saya mengerti. Annette tersenyum dan mengangguk. Wu Heng berjalan langsung ke halaman belakang, mengangkat tangannya dan mengaktifkan teknik rumah besar. Dan penduduk desa klan Rubah Langit keluar satu demi satu. Melihat lingkungan sekitar, saya merasa gugup dan penasaran. Sang permaisuri melayang di depan mereka, memberikan beberapa instruksi singkat, dan kemudian meminta Annette untuk membawa orang-orang dari balai kota untuk mendaftarkan penduduk baru. Setelah semua pengaturan dibuat di sini, Wu Heng juga melepaskan teknik teleportasi dan menghilang. Setelah kembali ke rumah pemilik pulau, Wu Heng mengobrol sebentar dengan para pelayan. Para pelayan melirik penyihir Viola yang duduk di kursi tunggal di dekatnya, lalu bangkit dan melanjutkan urusan mereka masing-masing. Sisanya tersisa. Viola menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba berdiri dan berlutut dengan satu kaki, membuat Wu Heng begitu ketakutan hingga cangkir teh di tangannya bergetar. Jubah ungu itu jatuh ke tanah bagai air mengalir, dan Viola berkata dengan tegas, Tuanku, aku telah mencapai level 19. Terima kasih atas rencana promosi yang telah kau atur untukku. Aku pikir itu sesuatu yang lain. Wu Heng meletakkan cangkir tehnya dan menatapnya dengan tenang. Bangunlah, kamu sekarang anggota Treasure Island. Membantumu berkembang juga merupakan bantuan bagi pulau ini. Lagi pula, keduanya telah sepakat sebelumnya bahwa membantunya menjadi pahlawan adalah bagian dari syaratnya. Viola terkejut bahwa dia berhasil mencapai level pertama tepat setelah bergabung. Ya, Viola berdiri. Masih belum duduk. Wu Heng tersenyum dan berkata, bukankah kamu pergi jalan-jalan selama 2 hari terakhir ini? Viola tersenyum pahit. Setelah kartu itu muncul di pulau itu, aku tidak berani keluar. Ayo kita ke konsorsium besok dan pesan alat peraga yang bisa menyembunyikan wajah kita. Biayanya tidak mahal. Lanjut Wu Heng. Dulu aku punya Sape Shifter Veil, tapi aku serahkan pada Wen Manxia. Baik, Pak. Viola mengangguk. Ruangan itu hening selama beberapa detik. Wu Heng berkata,
Pergilah berlatih. Jangan khawatirkan reputasimu. Oke, Viola mengangguk lagi, memberi hormat, dan berjalan menuju ruang pelatihan. Menjadi pahlawan sudah di depan mata, dan yang harus dilakukannya adalah memanfaatkan kesempatan ini dan berlari sekuat tenaga. Duduk di lantai pertama sebentar, dia meminum teh dalam cangkir, lalu berdiri dan berjalan ke atas. Dia melewati ruang radio dan mendorong pintunya hingga terbuka lalu masuk. Ambil buku catatan di depan penyelidik kerangka satu persatu dan periksa isinya. Masing-masing catatan ini menyebutkan penjualan barang dagangan Treasure Island oleh Snake Emblem Konsortium dan tren mengoleksi truk yang muncul di berbagai lokasi. Tampaknya semua ras mengenali bentuk ini. Hal ini juga membuat Treasure Island terkenal lagi. Teruslah melihat beberapa konten penting yang beragam. Di antaranya, catatan asosiasi berisi intelijen dari kerajaan Celtic, yang telah menyelesaikan perubahan keluarga kerajaan dan situasinya stabil tanpa kekacauan besar. Para peri, Dewan Tertinggi meloloskan undang-undang perdagangan baru, yang mencabut beberapa pembatasan ekspor bahan langka. Kurcaci, bahan untuk inti cair sudah lengkap. Biarkan pahlawan Kurcaci kembali untuk memimpin pekerjaan pengecoran. Kemudian, dia melihat catatan yang dicegat dari Vatikan. Yang pertama adalah beberapa materi yang dipertukarkan dari asosiasi dengan jasa, dan sisanya adalah beberapa komunikasi normal yang tersebar. Yang terbaru disebutkan, jika upacara sukses, tidak perlu lagi ada pertukaran materi lebih lanjut. Upacara, Wu Heng melihat konten di atas, matanya sedikit menyipit, dan tanpa sadar memikirkan, kebangkitan, Saidu. Dikombinasikan dengan informasi yang diperoleh sebelumnya. Tampaknya tahta suci memperoleh benda langka tersebut dari kerajaan Celtic dan menggunakannya untuk membantu Saidu memperoleh jenazah. Gereja yang dulu berteriak dan membunuh mayat hidup saat melihat mereka, tidak membunuh Saidu, yang telah menjadi hantu kali ini, tetapi membantunya untuk hidup kembali. Menurut Granda, membantu Saidu bertahan hidup juga berarti meninggalkan jalan bagi para profesional tingkat tinggi di tahta suci untuk bertahan hidup. Siapa tahu, orang berikutnya yang akan dibunuh Wu Heng adalah salah satu dari mereka. Jika hantu itu selamat, ia dapat menghidupkan kembali tubuhnya sesuai metode Saidu. Wu Heng baru saja menutup buku catatan itu dan menaruhnya kembali ke tempatnya ketika permaisuri terbang kembali dari luar. Said, para warga suku sudah membuat pengaturan, dan mereka sangat puas dengan akomodasi di sini, dibandingkan dengan desa sebelumnya. Lingkungan di sini berkali-kali lipat lebih baik. Senang kamu puas, karena kami dekat. Kamu juga bisa mengurus mereka, kata Wu Heng. Ya, sang ratu mengangguk. Terima kasih. Sama-sama, kata Wu Heng. Sang ratu tersenyum dan langsung pergi melalui atap. Wu Heng juga keluar dari ruangan. Saat malam semakin larut, cahaya bulan bersinar melalui tirai kasa, menyebarkan cahaya keperakan di tempat tidur. Wu Heng berbaring telentang di tempat tidur, tangannya di belakang kepala, menatap langit-langit dengan linglung. Hubungan antara aku dan permaisuri menjadi jauh lebih baik setelah pencarian anggota sukuku ini. Langkah selanjutnya adalah menunggu dia menyempurnakan tekniknya dan melihat apakah dia bisa mempraktikkannya. Seharusnya hampir sama, aku seorang pahlawan sekarang, dan semua atribut tubuhku pada dasarnya telah mencapai tingkat tertinggi makhluk hidup. Jika aku masih belum bisa mempraktikkannya, maka teknik ini terlalu keras. Yang terpenting adalah memastikan apa yang ditulis permaisuri sudah lengkap. Jangan sampai Anda tersesat dalam praktik Anda. Pada saat itu, jika para dewa tahta suci tidak datang membunuhnya, dia akan bunuh diri. Pikiran saya beralih dan kembali ke tahta suci. Dilihat dari situasi saat ini, apakah tahta suci masih memiliki pahlawan? Atau apakah Saidu dapat berhasil bangkit tidak menimbulkan ancaman besar bagi dirinya sendiri? Satu-satunya yang bisa mengancam hidupnya adalah Dewa Gereja. Aku masih perlu mempercepat pengumpulan iman, gumam Wu Heng. Selain menerobos tahap heroik, dia tidak dapat memikirkan cara pasti untuk mengalahkan para dewa. Saya hanya berharap pihak lain tidak akan menyerang saya, orang kecil yang baru saja menjadi pahlawan. Menurut sejarah yang diperoleh dari permaisuri, tahta suci tidak pernah terdengar. Mungkin itu sekte kecil yang sangat biasa,
Atau mungkin dewa asing yang diwaspadai Nuwa ketika ia memperbaiki langit. Setelah Nuwa menghilang saat memperbaiki langit, gereja mulai bangkit dengan cepat, menghancurkan dewa-dewa dan agama-agama serta menyatukan iman. Saya selalu merasa ada hubungan antara keduanya. Jadi, Tuhan benar-benar ada. Jika Nuwa bisa datang untuk memperbaiki langit, bisakah para dewa juga datang langsung? Tebakan acak. Wu Heng menarik napas dalam-dalam. Nuwa memperbaiki langit. Di dunia modern, bisakah kita menemukan petunjuk tentang Nuwa? Saya masih memiliki sedikit informasi tentang para dewa. Segala sesuatu disimpulkan berdasarkan keimanan. Dalam mitos dunia modern, manusia dibentuk dari lumpur oleh Dewi Nuwa, yang merupakan pencipta umat manusia. Jika kisah ini benar, maka kekuasaan Nuwa di antara para dewa tentu lebih besar lagi. Mampu menciptakan makhluk hidup sesuai keinginannya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan kematian dan kebangkitan. Jika aku bisa menemukan beberapa item atau alat peraga langka milik Nuwa, kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Besok, suruh Li Yahong mengumpulkan informasi ke arah ini. Ledakan gelombang. Terdengar ketukan di pintu dan suara Mini masuk. Tuan, kami sudah selesai mandi. Masuk, kata Wu Heng. Pintu terbuka dan keempat pembantu rumah itu melompat masuk. Mereka berempat berjalan gembira ke tempat tidur, mengangkat selimut dan merangkak masuk. Guru, apa yang sedang Anda pikirkan barusan? Mini bersandar di lekuk lengan kirinya, mendongak dan berkedip. Wu Heng mengusap rambutnya yang basah dan berkata, aku sedang memikirkan cara melatihmu menjadi pahlawan. Masih terlalu dini bagi kita. Kita belum sebaik Suster Viola. Mini tersenyum. Tenang saja. Cepat atau lambat kau akan menjadi pahlawan, kata Wu Heng sambil tersenyum. Ketika ia mengangkat selimut tipis itu, ia melihat Robe berbaring di atasnya. Menjulurkan lidah merahnya. Jangan ngomong lagi. Tidur sana, teriak Philippa sambil melempar selimut tipisnya. Siapa cepat dia dapat. Yang lainnya juga tertawa dan bermain. Pagi berikutnya, Wu Heng duduk di ruang tamu, mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Lilith. Setelah beralih ke mode video, wajah dingin Lilith muncul di layar. Ya, sapa Lilith dengan dingin. Wu Heng bersandar di sofa. Dingin sekali. Aku bangun pagi-pagi untuk mencarimu. Xiao Xiao mengendalikan boneka itu, bersandar di sandaran kursi, dan melambaikan tangan dengan penuh semangat. Suster Lilith. Selamat pagi. Melihat Xiao Xiao, ekspresi Lilith tampak melembut. Selamat pagi, Xiao Xiao. Apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaan di asosiasi? Wu Heng langsung ke intinya. Ya, Lilith mengangguk kecil. Aku akan pergi ke Pulau Harta Karun dan tinggal sebentar dalam beberapa hari. Wu Heng mengangkat sebelah alisnya. Rumahnya sudah siap untukmu. Kamu dipersilakan datang kapan saja. Lilith bersenandung pelan, lalu mengganti topik. Pemimpin agama baru, Draco, telah tiba di markas untuk menggantikan Saidu. Ekspresi Wu Heng tetap tidak berubah, dan dia tidak terkejut dengan berita itu. Namun dia masih bertanya, di mana Saidu? Aku sudah kembali ke kuil. Mata Lilith berkedip. Hadalai sengaja menyembunyikan berita itu. Takut kau akan menimbulkan masalah begitu mengetahuinya. Ini mengonfirmasi informasi yang disadap dari radio kemarin. Upacara reinkarnasi Saidu memang telah selesai. Apakah pendatang baru ini juga seorang pahlawan? Tanya Wu Heng. Lilith menatapnya dalam-dalam dan berkata, dia juga seorang pahlawan. Udara terasa stagnan sesaat. Wu Heng berpikir sejenak lalu bertanya, berapa banyak pahlawan yang dimiliki tahta suci? Lilith terdiam sejenak, lalu berkata, aku tidak tahu ada berapa banyak pahlawan, tapi aku punya beberapa informasi tentang Draco ini. Sebelumnya dia adalah ksatria Templar level 19, dan kali ini dia tiba-tiba mencapai level 20. Mendengar kata-kata ini, Wu Heng langsung mengerutkan kening. Bab 1002 kamu mengatakan ini terakhir kali. Kedua belah pihak terdiam pada saat yang sama. Lilith menjelaskan bahwa gereja membutuhkan seorang pahlawan. Jadi Night Guardian level 19 sebelumnya menjadi pahlawan. Wu Heng bertanya, bagaimana dia bisa naik pangkat? Ada petunjuk. Mungkin sulit untuk bertanya pada pahlawan lain. Tapi itu tidak masalah bagi Lilith. Ada juga konflik antara vampir dan gereja.
karena keduanya tidak ingin gereja menjadi terlalu kuat. Saat ini belum jelas. Lilith menggelengkan kepala. Rambutnya sedikit bergoyang di pelipisnya. Tapi asosiasi telah menilai kembali kekuatan tahta suci. Dalam asosiasi hari ini, tampaknya para elf berada di atas angin. Ada dua pahlawan yang berkuasa, dan keduanya memiliki prestise tinggi serta dapat memobilisasi sumber daya jauh lebih banyak daripada pahlawan lainnya. Meskipun tahta suci tersebar di berbagai negara dan ras, hal itu memberi orang ilusi bahwa tahta suci secara perlahan mengalami kemunduran. Namun kali ini, kemunculan sang pahlawan memaksa seluruh perkumpulan untuk memperhatikan tahta suci. Sungguh menakutkan bahwa pahlawan bisa muncul kapan saja. Wu Heng bertanya, apakah pemimpin agama baru itu juga manusia? Manusia, jawab Lilith dengan tenang. Bagaimana kabar orang-orang? Tanya Wu Heng. Dia cukup tenang dan jarang mengungkapkan pendapatnya dalam rapat. Sangat berbeda dengan Saidu. Lilith berhenti sejenak. Dari kata-katamu, dia cukup pendiam. Profil rendah. Mungkin memang karena kepribadiannya. Lagi pula, dia baru saja naik pangkat dari profesional level 19 menjadi pahlawan. Jadi wajar saja baginya untuk bersikap hati-hati dan rendah hati. Namun, jika mempertimbangkan upacara reinkarnasi Saidu dan beberapa hal rahasia yang terjadi di tahta suci, kemungkinan besar tahta suci sedang menjalankan rencana rahasia dan tidak ingin menimbulkan masalah. Lebih baik tidak mencolok, kata Wu Heng sambil tersenyum. Mari kita semua hidup damai. Lilith meliriknya dan berkata, senyummu sangat palsu. Wu Heng mengabaikan ejekannya dan bertanya, bisakah kejahatan keluarga kerajaan Keltik dipublikasikan sekarang? Keluarga kerajaan berkolusi dengan sebuah sekte, menggunakan ritual terlarang untuk memperpanjang hidup, kata Lilith dengan nada dingin. Orang-orang berkuasa itu akan melakukan apa saja untuk mencapai kehidupan abadi. Jika bukan kerajaan Keltik yang disebutkan, Wu Heng akan merasa bahwa dia sedang berbicara tentang pangeran tertua kerajaan Yeko. Apa yang terjadi dengan kedua negara manusia ini? Mereka telah melakukan kejahatan serupa. Mereka semua bersekongkol dengan aliran sesat. Tetapi pangeran tertua tidak berusaha memperpanjang hidupnya, melainkan mengokohkan kedudukannya. Tanpa menunggu Wu Heng berbicara, Lilith melanjutkan, tidak ada yang aneh tentang ini. Bagi para bangsawan manusia, umur panjang adalah rintangan terbesar mereka. Setiap tahun, banyak sekali bangsawan manusia yang menghubungi vampir melalui berbagai cara, berharap menjadi vampir untuk memperpanjang umur mereka. Wu Heng juga menyadari hal ini, karena dia telah membantu Lilith mengambil kembali cangkir darah klan vampir. Terlebih lagi, dia pernah berpikir bahwa jika hidupnya berakhir dan dia masih belum menyelesaikan kenaikan universal, dia akan mengubah dirinya menjadi hantu mayat. Semua orang takut mati, tetapi mereka yang berkuasa memiliki lebih banyak sumber daya untuk menemukan solusi. Wu Heng lalu bertanya, di mana Luan? Apakah dia juga ditangkap? Dia dan Moffat hilang, dan asosiasi sedang mencari mereka, kata Lilith. Moffat adalah guru Luan dan dia sangat menghormati Luan, jadi dia pasti terlibat dalam ini. Terlebih lagi, menurut surat yang ditulis Luan untuk dirinya sendiri, dia telah meninggal di tangan Vatikan. Dengan keahliannya, dia tidak punya hak untuk melawan tahta suci. Mereka berdua dengan santai berbicara tentang Luan, dan Wu Heng kemudian menceritakan bagaimana dia bertemu dengan 12 sekte suci dan membunuh pelindung mereka. Lilith mengangkat alisnya. Aku akan memberitahu asosiasi di sebelah timur kerajaan Keltik untuk memperhatikan masalah ini. Kau membunuh penjaga itu, dan kau bisa menulis laporan sebagai imbalan jasamu. Yah, mudah untuk mengatakan apakah itu berjasa atau tidak, tapi aku khawatir itu mungkin akan menimbulkan masalah, kata Wu Heng serius. Lilith mengangguk, lalu bertanya dengan nada bingung, apa yang kamu lakukan di sana? Ras teman saya membangun desa kecil di sana. Mereka meminta saya untuk pergi ke sana dan melihat-lihat, lalu memindahkan mereka ke Pulau Harta Karun. Jelas Wu Heng singkat. Jangan berkeliaran terus-menerus. Kita tidak tahu apa yang direncanakan tahta suci. Lilith memperingatkan. Dari kata-kata itu, orang juga dapat merasakan bahwa tahta suci sedang merencanakan sesuatu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Wu Heng tersenyum dan melanjutkan. Hubungi aku jika ada sesuatu.
Lilith mengangguk. Tepat ketika Wu Heng hendak menutup telepon, Xiao Xiao datang dan berkata, "Paman, sudah selesai. Aku ingin mengobrol sebentar dengan adikku." Lalu, ia mendekat ke gambar itu dan berkata dengan penuh semangat, "Kak, di sana ada yang mengoleksi kartu." Ekspresi tegas Lilith langsung meleleh, dan sudut bibirnya sedikit melengkung. "Aku mendengar tentang kartu viola. Ya, di kedai-kedai di pulau itu. Orang-orang bertukar kartu setiap hari." Suasananya sungguh meriah. Wu Heng tidak mengganggu dua orang yang tengah asyik mengobrol, dan berdiri lalu berjalan menuju halaman. Angin sepoi-sepoi bertiup, bunga-bunga dan tanaman di halaman bergoyang, dan kelopak-kelopak kecil berjatuhan di atas meja batu. Wu Heng duduk di paviliun. Glenda sedang membolak-balik buku. Melihatnya mendekat, ia bertanya, "Sudah selesai mengobrol dengan pacarmu? Apa maksudmu dengan pacar kecil?" Wu Heng mengambil sehelai kelopak bunga dan menggunakannya sebagai anak panah, lalu menjentikannya ke samping. "Di asosiasi, pemimpin agama baru telah mengambil alih, dan dia juga seorang pahlawan. Ceritakan lebih banyak tentang hal itu." Wu Heng mengulangi apa yang dikatakan Lilith. Granda merenung sejenak dan berkata, "Kekuatan para pendeta berasal dari para dewa. Ini sudah terverifikasi dengan baik, jadi tidak ada yang aneh. Yang perlu kita perhatikan sekarang adalah metode promosi tahta suci." Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan, "Yang pasti, tahta suci tidak bisa terus-menerus menghasilkan pahlawan. Mungkin ada batasan doktrinal atau alasan lain yang membatasi jumlah pahlawan. Saya menduga hal ini mungkin berkaitan dengan 4 tahta suci." Wu Heng mengangguk, menyetujui pernyataan ini. Jika pahlawan dapat terus-menerus dihasilkan, tahta suci tidak akan ditindas oleh asosiasi, dan pertempuran dengannya tidak akan dilakukan hanya oleh beberapa orang yang bersatu untuk membunuhnya. Glenda menutup bukunya dan melanjutkan, "Untungnya mereka tidak terlalu mencolok saat ini. Kita harus memanfaatkan waktu ini untuk mempercepat pembangunan gereja, memanfaatkan semua yang bisa digunakan, dan meningkatkan iman kita." Wu Heng menghela napas. Menjadi pahlawan sangat melelahkan. Glenda terkekeh. "Tunggu sampai kau menjadi dewa. Kamu mengatakan hal yang sama ketika aku level 18. Saat mereka sedang berbincang, Xiao Xiao berlari menghampiri sambil memegang ponsel di tangan, menyerahkannya, dan berkata, "Paman, tunggu Suster Lilith kembali dan membuat satu set kartu untuk kita." "Oke, selama ini, pikirkan saja apa yang kau inginkan," kata Wu Heng sambil tersenyum. "Semuanya ada di kepalaku." Xiao Xiao menunjuk kepalanya. Wu Heng menyimpan teleponnya dan melanjutkan. "Telepon kembali permaisuri dan Benny. Ayo kita pergi ke dunia zombie." "Oke gelombang." Xiao Xiao duduk di bangku batu di dekatnya, terpisah dari tubuh boneka, dan berubah menjadi hantu, terbang menjauh dengan suara mendesing. Wu Heng menyimpan boneka itu dan naik ke atas ke ruang belajar bersama Glenda. Menunggu di ruang belajar sebentar, permaisuri dan Benny kembali dari arah yang berbeda. "Apakah kita akan ke dunia itu lagi?" tanya Ratu dengan santai. "Pergi dan lihatlah. Lalu jelaskan beberapa hal," jawab Wu Heng. Sang Ratu mengangguk dan kembali ke tubuhnya dengan beberapa hantu. Wu Heng membuka gerbang dan masuk. Keluar dari gerbang, udara dingin berbau desinfektan menerpa mukaku. Sekarang sudah musim semi. Tetapi dibandingkan dengan cuaca di Treasure Island, cuacanya masih agak dingin. Ini masih ruang pemantauan. Layar pemantauan di depan berkedip-kedip dengan gambar. Beberapa kerangka duduk di depan monitor, memantau target. Setelah Wu Heng melepaskan hantu itu, dia berkata, "Xiao Xiao, pergi ambil beberapa kerangka." Oh, Xiao Xiao melewati tembok dan pergi. Ketika dia kembali, sekelompok besar kerangka bersenjata masuk. Dia membuka teknik mansion dan berkata ke dalam. Seret orang-orang ini keluar. Para kerangka itu menyerbu ke dalam rumah besar dan menyeret keluar para anggota 12 sekte suci. Selama mereka dikurung, kerangka yang menjaga mereka hanya memberi mereka air paling banyak, dan mereka pun mati kelaparan. Penjaga level 18 itu mulut dan matanya disegel oleh Wu Heng, dan dia tidak bisa minum setetes air pun, tetapi dia masih hidup. Wu Heng melambaikan tangannya dengan santai, dan mata serta mulut orang itu terbuka.
Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia terlalu lemah untuk berbicara. Bawa mereka semua ke blok sel. Satu sel untuk masing-masing. Para kerangka itu menyeret orang-orang ini dan berjalan lurus keluar. Xiao Xiao berkata, "Paman, aku akan pergi melihatnya." Setelah berkata demikian, dia terbang keluar. Benny dan Niang ragu-ragu sejenak, lalu ikut menyaksikan keseruannya. Wu Heng duduk di depan kamera pengawas dan melihat ke layar. Ada banyak tahanan baru di dalam sel, termasuk orang Eropa dan Amerika berambut pirang dan bermata biru, orang kulit hitam berkulit gelap, dan orang Asia. Tak perlu dikatakan lagi, saya menduga bahwa mereka adalah tahanan yang dikirim oleh Li Yahong. Ketika saya kembali terakhir kali, saya punya rencana untuk membuat serum, tetapi saya membutuhkan beberapa orang untuk percobaan tersebut. Jadi saya meminta Li Yahong untuk menemukan beberapa penjahat serius atau bandit kiamat. Setelah orang-orang ini tertangkap, mereka pasti sudah dieksekusi. Tetapi mengirim mereka ke sini dapat memungkinkan mereka memanfaatkan sisa energi mereka. Dia mengambil kembali target dan menekan tombol di atas meja. Tak lama kemudian, pintu pun terbuka dan si kerangka alkemis masuk sambil membawa sebuah kotak peralatan. Coba aku lihat buku rekornya. Kerangka alkimia menyerahkan buku catatan itu. Wu Heng membukanya, dan Glenda juga melihat isi di bahunya. Menurut catatan, Li Yahong mengirim lebih dari 70 orang. Dan dalam catatan percobaan, gelombang pertama serum eksperimental diberikan kepada 20 orang penyintas yang disuntik dengan virus dan kemudian menggunakan serum tersebut. Namun tidak ada kasus yang bertahan hidup. Gelombang kedua menggunakan serum tipe 1 yang dimodifikasi, dan 2 pasien bertahan hidup. Gelombang ketiga, tipe 2 yang membaik, 5 orang selamat. Hanya ada 3 catatan percobaan. Sepertinya banyak orang meninggal dalam percobaan sebelumnya. Namun, jika dilihat dari catatannya, hal itu berhasil. Bagus. Wu Heng mengembalikan buku catatan itu kepada si kerangka. Terus optimalkan. Jika kamu membutuhkan materi, kamu bisa mencantumkannya terlebih dahulu. Dia mengangguk dan memberi hormat, lalu meninggalkan ruangan. Glenda berkata, jika ramuan detoksifikasi untuk inti mayat efektif, apakah serumnya benar-benar sulit dibuat? Yang satu makan dan mencerna, dan yang satu lagi menyuntikkan virus secara langsung. Seharusnya ada perbedaan, kita tidak mengerti detailnya, kata Wu Heng tanpa daya. Glenda mengangguk, kalau begini, prosesnya akan cepat. Kita mungkin bisa memproduksi serumnya dalam waktu setengah bulan. Mari kita lihat, kata Wu Heng sambil mengeluarkan ponselnya dan menelepon Li Yahong. Telepon tersambung, dan suara Li Yahong keluar dari dalam. Ada apa? Bantu aku memeriksa sesuatu. Wu Heng langsung ke intinya. Baiklah, ada instruksi, tanya Li Yahong sambil tersenyum. Wu Heng menyusun kata-katanya dan berkata, bantu aku mengumpulkan beberapa informasi tentang Nuwa. Seperti catatan tempat-tempat yang dikunjunginya, kuil-kuil, dan reruntuhan. Tiba-tiba terjadi keheningan di ujung telepon. Setelah beberapa detik, suara Li Yahong terdengar tidak yakin. Apakah kamu serius? Sangat serius. Wu Heng mengangkat teleponnya. Saya sedang menyelidiki sesuatu. Ini sangat penting. Saya harus memperhatikannya. Ketika Li Yahong mendengar pihak lain mengatakan itu sangat penting, dia menjadi serius dan berkata, baiklah, saya akan mulai menyelidikinya nanti. Ya, Wu Heng mengangguk lalu bertanya, bagaimana keadaan pangkalan akhir-akhir ini? Li Yahong berkata, tidak ada perubahan. Setelah musim semi, semuanya akan berjalan sesuai rencana yang telah dibuat sebelumnya. Ikuti saja rencananya. Keduanya bertukar beberapa kata dan kemudian menutup telepon. Saya berharap mendapat warisan dari Nuwa di sini. Pada saat ini, ketiga hantu Xiao Xiao, Benny dan Niang terbang kembali. Selesai, Xiao Xiao mencubit pinggangnya. Di bawah komando adikku, bibiku, dan aku, kami telah menempatkan semua penjahat di sel. Mereka dibagi berdasarkan pangkat, dengan yang berpangkat lebih tinggi lebih dekat ke depan. Luar biasa, Wu Heng memuji dengan santai. Lalu bertanya, apakah ada zombie level 20 di antara yang lainnya? Tidak, Xiao Xiao menggelengkan kepalanya. Lalu berkata, Paman, orang-orang dari gereja itu telah berubah menjadi zombie.
Dan levelnya sudah turun drastis. Level tertinggi cuma level 16. Wu Heng memeriksa rekaman pengawasan yang menunjukkan sel tempat para pendeta Vatikan sebelumnya ditahan. Kelima pendeta itu berubah menjadi zombie, bergerak maju mundur dengan gelisah di dalam sel. Level tertinggi sebelumnya dari Uskup Agung telah menjadi level 16. Seharusnya itu terkait dengan profesi mereka, tapi tidak ada hubungannya sama sekali, kata Wu Heng. Oh, jangan tangkap pendeta itu lain kali. Kurasa dia tidak sekuat itu meskipun berubah menjadi kerangka, gumam Xiao Xiao ke samping. Bagaimana jika ada tahanan lain kali? Kirim mereka ke Rentam City untuk menambang. Hantu-hantu lain di dekatnya juga tersenyum setelah mendengar ini. Wu Heng melirik waktu, berdiri dan berkata, ayo pergi ke Pulau Harta Karun. Hantu itu memasuki tubuh, membuka pintu dan kembali. Setelah kembali ke Pulau Harta Karun, Wu Heng memindahkan 2 kerangka alkimia level 15 di keluarganya ke dunia berkabung. Digunakan untuk mengembangkan serum antivirus bersama-sama. Dilihat dari data yang tercatat, pembuatan serum memiliki arah yang jelas, dan yang tersisa hanyalah melanjutkan penelitian dan pengembangan. Seharusnya tidak sulit untuk membuat produk jadi. Setelah mengatur kerangka, Ratu membawa Xiao Xiao dan Benny ke klan Rubah Langit. Wu Heng juga turun dari atas. Tuan, Robe yang lewat pun berteriak dengan patuh. Panggil semua orang, kata Wu Heng. Baik, Tuan. Robert berlari 2 langkah cepat lalu berteriak langsung. Kemarilah. Tuan ingin mengadakan pertemuan di ruang pelatihan dan halaman. Pelayan, Philippa, dan penyihir Viola semuanya datang. Duduklah di sekitar sofa. Wu Heng melambaikan tangannya di atas meja, dan beberapa botol ramuan muncul di hadapannya. Ini ramuan level 3, mini. Kalian berempat minumlah. Aku akan membantu kalian mengawasinya. Viola, kalian baru saja tiba. Jadi minumlah ramuan level 1 dulu. Baik, Tuan. Mini dan yang lainnya dengan gembira menyimpannya. Setelah kurun waktu ini, para pelayan hampir tidak merasakan pengaruhnya setelah mengambil level kedua. Jadi Wu Heng berencana untuk membiarkan mereka mulai mengambil level ketiga. Sedangkan untuk ramuan tingkat kedua, Wu Heng berencana untuk mengadakan lelang dan terus menjualnya. Para pelayan meminum begitu banyak ramuan, tetapi hanya mini yang membangkitkan kekuatan supernya. Dapat mengeluarkan api, sisanya tidak berpengaruh. Mungkin ada semacam kemampuan pasif, seperti penghalang mental. Tetapi mereka memiliki profesi masing-masing dan para pelayan tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Jadi sulit untuk dideteksi. Viola memandang lebih dari 10 botol ramuan yang didorong dengan tatapan bingung. Mini Ken menjelaskan dengan penuh pertimbangan. Kak Viola, belum pernah dengar ramuan fisik dari Treasure Island. Dulu, sebotolnya dijual seharga beberapa ribu koin emas. Mata Viola menyipit. Apa ini? Ah, kau harus minum ramuan itu dari dosis terendah sampai dosis tertinggi, kata Robert. Wu Heng mengangguk. Mini, minum dulu. Aku akan menjagamu. Jangan merasa tertekan. Baik, Tuan. Mini melirik ke arahnya, membuka tutup botol tanpa ragu, dan meminum semuanya. Ming, saat obat itu masuk ke tenggorokannya, seluruh tubuh Mini bergetar hebat dan dia meringkuk di sofa seperti udang. Kulitnya langsung berubah menjadi ungu biru, yang tidak normal, seperti pembuluh darah di sekujur tubuhnya. Butir-butir keringat halus mengucur dari dahinya, dan kuku-kukunya menancap kuat di kulit sofa. Viola tiba-tiba berdiri dan melihat pemandangan itu dengan ngeri. Rasanya seperti Mini meminum racun. Daerah pemukiman suku Rubah Langit. Kereta pemilik pulau itu perlahan berhenti, dan roda-rodanya bergulir di atas jalan batu yang ditutupi dedaunan gugur, sambil menimbulkan suara gemerisik pelan. Sebelum pintu mobil terbuka, sekelompok anggota suku Sky Fox yang baru tiba telah berkumpul. Dia melihat ke sini dengan rasa ingin tahu. Dilihat dari penampilan keretanya, orang-orang yang datang ke sini bukanlah orang biasa. Klik, pintu mobil terbuka sedikit, dan Xiao Xiao serta Benny mengendalikan boneka dan melompat turun. Sambil mengatakan sesuatu seperti, tempat ini bagus. Dia melihat sekelilingnya. Segera setelah itu, sesosok tubuh mewah melangkah keluar dari kereta. Sang ratu mengenakan jubah brokat biru tua bersulam pola emas tua.
9 ekor rubah terentang di belakangnya seperti burung merak yang membentangkan ekornya, berkilau di bawah sinar matahari terbenam. Langkahnya ringan dan gerakannya megah. Semua orang di klan rubah langit membelalakkan mata mereka. Tidak tahu siapa yang mengucapkan kata, gadis rubah besar. Semua orang memberi hormat dan berteriak, gadis rubah besar. Bab 1003 Kultivasi Klan. Para anggota klan rubah langit menahan napas dan menatap sosok elegan itu dengan mata menyala-nyala. Saat 9 ekor rubah terentang di bawah sinar matahari, keributan tiba-tiba terjadi di antara kerumunan. Dia benar-benar gadis rubah agung. Persis seperti yang tercatat di silsilah keluarga. Tangan para anggota suku rubah yang lebih tua gemetar. Dan anggota suku yang lebih muda hampir tak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Kejadian sebelumnya tentang gadis rubah besar yang menjadi hantu pun terlupakan untuk sementara. Sang permaisuri mengangkat tangan kanannya sedikit, lalu berkata dengan suara dingin dan bernada tegas, "Semuanya, bubar. Kepala desa, ikuti aku." Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah Xiao Xiao yang sedang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. "Xiao Xiao, kamu dan Benny bisa jalan-jalan di sini." "Baik, Bibi," jawab Xiao Xiao gembira, sambil menggandeng tangan Benny dan berlari ke depan. Sang permaisuri melangkah maju, dan kepala desa mengikutinya dengan hormat di belakangnya. Para rubah di sepanjang jalan minggir dan memberi hormat, dan baru berani berdiri tegak setelah kedua sosok itu menghilang di balik pintu aula konferensi. Di lobi sebuah gedung, sang ratu duduk tegak di kursi cendana di tempat duduk utama, dengan 9 ekor rubahnya menjuntai alami, bagaikan kain satin perak yang mengalir di terpa cahaya. Kepala desa berdiri di bagian bawah dengan kedua tangan terlipat di depan perutnya. "Sudah puas sampai di sini?" Sang ratu mengetuk sandaran tangan dengan ujung jarinya. Kepala desa berkata dengan hormat, "Saya sangat puas. Terima kasih, gadis rubah besar dan Tuan Wu Heng, atas pengaturan Anda." Permaisuri mengangguk pelan dan melirik ke arah pihak lain. "Ingat, meskipun Pulau Harta Karun berafiliasi dengan asosiasi, aturan di sini ditetapkan oleh Wu Heng. Jangan bawa aturan desa ke sini. Ya, kita harus membiasakan diri dengan peraturan pulau sesegera mungkin dan jangan pernah mengikuti adat istiadat lama desa pegunungan," kata kepala desa dengan sopan. "Sekarang penduduk desa sudah datang ke sini. Mereka tentu harus mematuhi peraturan di sini. Belum lagi sang penguasa pulau yang bisa menghancurkan profesional level 18 hanya dengan lambaian tangannya. Gadis rubah ekor 9 di depannya bisa saja menggantikan posisi pemimpin klan kapan saja." Sejak kemunculan rubah ekor 9, identitas gadis rubah agung itu telah tertanam kuat di hati seluruh anggota suku. Ribuan tahun telah berlalu, dan gadis rubah raksasa masih menjadi kepercayaan seluruh suku. Sang permaisuri mengangguk, sangat puas dengan sikapnya. "Karena kau akan tinggal di pulau ini, kau pasti punya cara untuk mencari nafkah. Apa rencanamu?" Kepala desa berkata dengan hati-hati. Kebanyakan anggota suku hanya tahu cara melakukan pekerjaan serabutan di desa, dan beberapa tidak terbiasa dengan kemakmuran pulau ini. "Saya berencana untuk mengatur agar beberapa dari mereka bekerja sebagai pekerja magang di dermaga dan toko, agar mereka bisa mendapatkan uang dan menetap. Berapa di antara kalian yang bisa membaca?" Tiba-tiba sang permaisuri bertanya. Sebagian besar dari mereka melek huruf. Pilihlah sekelompok anak muda yang berada di atas level 5, terpelajar, dan cerdas. Sang ratu mengayunkan ekor rubahnya pelan. "Aku akan mengirim mereka ke gereja Lingqi. Dalam 2 hari terakhir, saya juga memperoleh sedikit pemahaman tentang Treasure Island. Gereja Lingqi adalah balai pahlawan penguasa pulau, bukan gereja tahta suci. Lagi pula, ku dengar ada beberapa pertempuran antara Treasure Island dan tahta suci. Meskipun akan menyinggung tahta suci, nyawa seluruh keluarga kini bergantung pada Treasure Island. Mana ada pilihan lain?" "Baik, gadis rubah yang hebat." Kepala desa membungkuk dalam-dalam. Ekor rubahnya terkulai ke tanah. "Saya akan pergi mengumpulkan para anggota suku sekarang. Jangan terburu-buru." Sang ratu tiba-tiba mengganti topik. "Apa pekerjaanmu saat ini?" Sebagian besar dari mereka adalah penjaga hutan, yang tinggal di desa dengan berburu. Permaisuri mengangkat matanya sedikit dan berkata, "Mulai hari ini,
semua orang akan berubah menjadi ilusionis. Bakat klan rubah langit tidak boleh disia-siakan untuk busur dan anak panah. Ada cukup banyak orang di suku itu, dan gulungan-gulungan profesional. Kepala desa khawatir dengan jumlah gulungan itu. Aku akan mengajari kalian metode kultivasi, kata sang permaisuri dengan tenang. Kalian tidak perlu gulungan. Seberapa tinggi kalian bisa mencapainya tergantung pada diri kalian sendiri. Kepala desa berlutut dan berkata, "Terima kasih, gadis rubah yang hebat." Tidak lama, semua anggota klan rubah langit berkumpul di alun-alun. Dengarkan sang dewi mengajarkan metode kultivasi. Rumah besar pemilik pulau, Mini meringkuk di atas bantal. Gemetar hebat. Di balik kulitnya yang seputih salju, urat-urat ungu menonjol bagai jaring laba-laba. Dan isak tangis memilukan keluar dari tenggorokannya. Keringat membasahi rok pelayannya yang berwarna biru muda. Tunggu, Robe berlutut di sampingnya. Dengan panik menyeka dahinya yang terbakar dengan handuk basah. Yang lainnya juga berkumpul membentuk lingkaran. Sebagian memegang tangan Mini. Dan sebagian lagi mengelus punggungnya. Viola berdiri 3 langkah darinya. Menyaksikan semua ini dengan kerutan di wajahnya. Apakah ini benar-benar ramuan peningkat? Racun yang dibelinya di pasar gelap mungkin memiliki efek yang sama. Tuan, Mini membuka matanya sedikit. Kurasa aku melihat, Elnor. Elnor adalah mantan penguasa kota Lentam dan telah meninggal lebih dari setahun. Wu Heng memeluknya dan mengayunkannya pelan. Begitu efek sampingnya hilang, kau akan menjadi lebih kuat. Saat dia berbicara, efek samping pada tubuh Mini dengan cepat memudar. Dan dia berangsur-angsur pulih. Mini bangkit dari pelukannya dan mengembuskan napas berat. Jauh lebih baik. Wu Heng bertanya, apakah kamu merasakan sesuatu? Aku merasa lebih kuat. Tubuhku penuh tenaga. Dan, Mini berhenti sejenak, lalu berjalan ke ruang terbuka di depan. Gelombang. Api tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Membungkus gadis kelinci menjadi manusia api dalam sekejap mata. Gelombang panas memaksa beberapa orang mundur, dan bekas hangus muncul di karpet di kaki mereka. Wow, Mini, kemampuanmu meningkat pesat, seru Robert. Pada saat ini, api tiba-tiba mereda, dan Mini berdiri di sana telanjang. Kulitnya bersinar dengan kilau mutiara, dan beberapa bagian tubuhnya menjadi lebih merah muda. Mini, kamu ngapain? Ini siang bolong, kata Philippa. Mini tertegun selama 2 detik. Lalu tiba-tiba menutupi dadanya dengan tangannya dan bergegas ke ruangan berikutnya. Ketika keluar lagi, ia sudah berganti pakaian rumah biru muda. Wajahnya agak merah. Meskipun mereka melayani tuan bersama, ia masih agak malu karena Viola ada di sana. Jadi, kekuatan supernaturalmu telah ditingkatkan? Tanya Wu Heng. Mini mengangguk. Begitulah yang kurasakan. Api adalah kemampuan Mini yang telah terbangun. Sebelumnya, ia hanya bisa melepaskan bola api dan melemparkannya untuk menimbulkan kerusakan. Sekarang, kemampuan itu telah diperkuat dan dapat digunakan dengan seluruh tubuh. Tetapi ia belum begitu familiar dengannya. Biasakan diri Anda dan berlatihlah lebih banyak. Bagus sekali. Gunakan lebih sering di masa mendatang. Asal jangan sampai rumahmu terbakar, kata Wu Heng. Saya mengerti, Guru. Mini duduk di samping dengan gembira. Kamu juga meminumnya. Wu Heng menyodorkan ramuan itu ke hadapan Philippa, Robert, dan Annette. Ketiganya saling berpandangan, membuka tutup botol secara bersamaan, dan meminum semuanya. Aduh, erangan menyakitkan langsung meledak di aula. Mereka bertiga meringkuk kesakitan dan mulai menggertakkan gigi untuk beradaptasi dengan efek samping ramuan itu. Dibutuhkan waktu sekitar 3 menit. Philippa adalah orang pertama yang duduk dan menyeka keringat di dahinya. Rasanya bahkan lebih baik daripada ditusuk. Segera setelah itu, Robe tiba-tiba melakukan jungkir balik dan melompat beberapa meter tingginya. Bang! Kakinya melekat erat di langit-langit, dan rok pembantunya terlipat ke bawah menutupi kepalanya, memperlihatkan 2 kaki telanjang yang masih tergantung di langit-langit. Aku tidak bisa melihat. Suara teredam terdengar dari ujung roknya. Wu Heng mengangkat alisnya. Kekuatan super tokek. Ini adalah dunia zombie. Dan nama yang diberikan untuk negara adidaya itu sama dengan kekuatan adidaya Ki Hancai. Namun kaki Robe memiliki daya ledak yang lebih kuat.
dan dia dapat melompat sangat tinggi secara langsung, yang seharusnya berhubungan dengan ras dan pekerjaannya. Wu Heng mengulurkan tangannya, mengembunkan bola air dari udara tipis, lalu membungkusnya dan mengirimnya ke bawah. Guru, apakah ini terhitung membangkitkan kekuatan supranaturalku? Tanya Robe. Yah, itu semacam kekuatan supranatural. Robe senang pada awalnya, lalu berkata, tapi menurutku Mini lebih tampan. Keduanya sama-sama kuat, hanya saja digunakan dalam skenario yang berbeda, kata Wu Heng sambil tersenyum. Di samping itu, Philippa dan Annette tampak sedikit tersesat, dan tampaknya mereka tidak merasakan tanda-tanda kebangkitan kekuatan super. Wu Heng menghiburnya. Kebangkitan kekuatan super berbeda-beda pada setiap orang. Beberapa kekuatan super bahkan tidak bisa dirasakan. Kamu bisa mencobanya lagi setelah beberapa hari. Mungkin mereka akan bangkit nanti. Keduanya saling memandang, tersenyum dan mengangguk. Viola, kamu juga harus meminumnya. Ramuanmu itu ramuan level 1. Jadi efeknya tidak terlalu kuat, kata Wu Heng. Dengan demonstrasi orang-orang sebelumnya, Viola pun memahami khasiat ramuan itu, membuka tutup botolnya dan meminumnya. Garis-garis hijau menyebar di kulitnya. Sang penyihir mengerang dan menggertakkan giginya untuk bertahan. 2 menit kemudian, Viola tiba-tiba membuka matanya dan ekspresinya kembali normal. Rasa sakitnya hilang, lalu rasa kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi tubuh. Itu seperti naik 2 tingkat. Efeknya berakhir, dan Viola tampak terkejut. Terima kasih, Pak. Saya bisa merasakan diri saya semakin kuat, kata Viola langsung. Wu Heng melirik ramuan yang diberikan padanya dan berkata, 1 botol sehari, dan naik ke level 2 setelah menghabiskannya. Saat senja tiba, semua orang berjalan menuju restoran. Angin malam bertiup lembut, membawa harum bunga wisteria di halaman. Minnie dan Robbie mengenakan piyama dan sedang melewati lantai 2 ketika mereka melihat Viola keluar dari ruang video. Robe berkata dengan nada bercanda, Suster Viola, apakah kamu mau bergabung dengan kami? Viola tentu saja tahu apa yang mereka maksud dengan bersama. Hari-hari ini, mereka semua tinggal di kamar tidur Wu Heng bersama-sama, dan beberapa erangan melengking bisa terdengar di malam hari. Kalian pergi duluan, aku mau mandi lalu tidur lagi, kata Viola dengan tenang. Luo Bei tersenyum dan menggenggam lengannya. Hei, Kak, kenapa kamu malu? Kamu kan sudah tinggal di rumah pemilik pulau. Bagaimana mungkin kamu menikah dengan orang lain? Jaga diri kalian, balas Viola. Hati-hati, besok kalian tidak akan bisa bangun dari tempat tidur. Lagi pula, dia juga terlibat dalam aliran sesat dan lebih tua dari Minnie dan Robbie. Bagaimana mungkin saya kalah pada topik seperti itu? Minnie dan Robbie terkikik dan naik ke atas sambil bergandengan tangan. Viola kembali ke kamar tidur dan duduk di meja, menatap botol-botol ramuan dengan linglung. Dalam pantulan botol kaca, aku dapat melihat pipiku yang sedikit memerah. Dia telah menandatangani kontrak dengan Wu Heng dan menghabiskan begitu banyak uang untuk pelatihannya, belum lagi investasi reputasinya. Ramuan yang dia berikan kepada dirinya sendiri hari ini menghabiskan biaya hampir 10.000 koin emas. Bagaimana mungkin aku bisa menikah dengan orang lain setelah bersusah payah mengembangkan diriku sendiri? Dengan kata lain, setelah bertemu Wu Heng, apakah dia masih tertarik pada pria lain? Muda, tampan, kuat, dan bahkan rela menyediakan sumber daya bagi bawahannya untuk meningkatkan karir mereka. Pria seperti itu belum pernah ditemukan sebelumnya. Terdengar suara tawa samar-samar di lantai atas, dan Viola tiba-tiba berdiri. Dia membuka pintu seolah dirasuki hantu, berjalan ke sudut tangga, dan mendengarkan ke atas. Apa yang kupikirkan? Viola mencubit dirinya sendiri dengan keras, berbalik dan bergegas kembali ke kamar seolah-olah melarikan diri. Hari berikutnya, cahaya pagi bersinar melalui tirai kaca, menimbulkan bayangan berbintik-bintik di samping sofa. Wu Heng bersandar di bantal, dan wajah bulat Britani terpantul di layar ponsel. Mantan putri kelima ini lebih terlihat seperti seorang ratu, dengan sikap yang dingin dan mengagumkan. Sang ratu tidak mengenakan mahkota hari ini. Rambut pirang panjangnya diikat longgar di belakang kepalanya. Ada semburat biru gelap samar di bawah matanya, seolah-olah ia kurang istirahat.
Pak, gelombang pertama gereja sudah selesai, kata Brittany lembut. Totalnya ada 22 gereja. Menurut Bapak, perlukah kita mengirim lebih banyak pastor? Baiklah, aku akan pergi dan memilih para pendeta dan mengatur agar mereka datang. Kamu bisa mengatur seseorang untuk menerima mereka, kata Wu Heng. Brittany tersenyum dan mengangguk, lalu mengerutkan kening lagi. Ada satu hal lagi, setelah gencatan senjata dengan kota Rentam, beberapa bangsawan dan komandan di perbatasan mulai memprotes kemerdekaan. Kami sedang mengoordinasikan masalah ini. Jika kami tidak dapat mencapai kesepakatan, kami mungkin harus mengirim pasukan untuk menekan mereka. Wu Heng mengangkat alisnya. Saya secara tidak sadar memikirkan beberapa poin. Mungkin beberapa bangsawan dan jenderal tidak puas dengan Brittany karena suatu alasan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang dari Ordo Rahasia dan Persaudaraan Bayangan terlibat. Jika perlu, kau bisa meminta Wen Manxia untuk menyiapkan beberapa kerangka tingkat tinggi untukmu, kata Wu Heng. Untuk saat ini belum. Kalau perlu, saya akan menghubungi Suster Wen Manxia. Brittany tersenyum tipis. Ketika Wen Manxia disebut-sebut, Brittany tiba-tiba menggigit bibir bawahnya. Matanya jelalatan. Tuan, sebenarnya ada satu hal lagi. Ada apa? Kata-katamu hari ini sangat ragu-ragu. Itu sama sekali tidak seperti dirimu, kata Wu Heng dengan nada kesal. Kurasa, aku hamil. Bisik Brittany selembut nyamuk. Pipinya memerah. Wu Heng berhenti sejenak. Laki-laki atau perempuan? Hah, mata Brittany melebar. Baru 2 bulan. Dan bahkan penyihir pun tidak tahu. Semuanya sama saja. Wu Heng terbatuk pelan. Laki-laki dan perempuan sama-sama imut. Mereka yang mirip kamu juga cantik. Senyum Brittany melebar. Aku berharap bisa seperti ayah. Apapun bisa. Keduanya berbincang tentang beberapa masalah terkait pengasuhan anak. Brittany jelas mengerjakan beberapa pekerjaan rumah dan banyak berbicara. Keduanya mengobrol sebentar. Lalu mereka mendengar suara seorang pelayan memberitahu pendeta bahwa ia ingin bertemu mereka. Brittany langsung berkata ke telepon. Pak, kalau urusan ini selesai, saya ingin pergi ke Treasure Island untuk bertemu Bapak dan Suster Sanela. Oke, kamu boleh datang kapan saja. Aku akan menyiapkan kamar untukmu dan kamu bisa tinggal beberapa hari lagi. Wu Heng setuju. Mata Brittany berbinar. Baiklah. Kalau begitu aku akan sibuk. Setelah menutup telepon, Wu Heng mengambil cangkir teh dan menyeruputnya. Di kota Rentam, ketika Brittany pertama kali naik tahta, mereka berdua sibuk selama beberapa hari. Dan sekarang tampaknya hasilnya luar biasa. Kemudian dia mengangkat teleponnya dan mengirim pesan ke Wen Manxia. Tanyakan tentang situasi di gereja. Dan katakan padanya bahwa jika perlu, atur agar para kerangka bekerja sama dengan Brittany untuk memadamkan pemberontakan. Mengirim pesan, Xiao Xiao terbang menembus dinding bagaikan bola meriam. Tiba-tiba mengerem di udara, dan melihat ke arah sofa. Paman, Xiao Xiao melayang mendekat. Paman, apa kau terisolasi? Kenapa kau duduk di sini dengan linglung? Wu Heng menjelaskan. Aku baru saja selesai bicara dengan Brittany di telepon. Kamu kemana saja? Aku tidak bisa menemuimu lagi. Xiao Xiao mencubit pinggangnya dan berkata, kemarin aku menemani bibiku ke klan Rubah Langit. Bibiku bilang profesi mereka hanya membuang-buang bakat. Jadi dia meminta seluruh klan untuk mengikutinya dan menjadi. Xiao Xiao mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Ahli hipnotis. Apakah dia seorang ilusionis? Wu Heng mengoreksi. Benarkah? Kenapa aku ingat itu hipnosis? Xiao Xiao melanjutkan. Aku pergi ke produksi animasi pagi ini. Filmnya sudah selesai dan kamu bisa menontonnya sekarang. Apakah produk jadinya sudah siap? Ya, tapi sepertinya ada beberapa langkah yang belum selesai. Dan aku tidak tahu di mana letaknya, kata Xiao Xiao. Wu Heng berdiri dan berkata, ayo pergi dan lihat. Bab 1004 Sanara kembali. Datanglah ke tempat di mana animasi diproduksi. Di aula yang remang-remang. Puluhan kerangka duduk diam di depan peralatan. Jari-jari kurus mereka mengetik pada keyboard. Menimbulkan suara, klik-klik, yang halus. Cahaya dingin layar terpantul di tengkorak halus mereka. Membiaskan cahaya biru. Wu Heng dan Xiao Xiao masuk dan melihat lusinan papan cerita di dinding. Di layar,
Gerakan dan adegan rubah berekor 9 ditampilkan satu persatu. Lagi pula, tidak ada cara bagi kerangka untuk berkomunikasi satu sama lain melalui bahasa. Jadi metode ini juga dapat meningkatkan pekerjaan mereka. Direktur kerangka yang bertanggung jawab atas proyek itu berdiri. Tulang lehernya mengeluarkan suara berderit pelan, dan menyerahkan selembar kertas. Wu Heng mengambilnya dan membukanya. Dan Xiao Xiao Piao, yang tergantung di bahunya, menatapnya. Pengisi suara karakter utama. Daji gadis dari suku rubah langit, suaranya harus jelas dan hidup. Jiang Zia, biksu Kunlun, moderat dan damai. Dengan ritme. Yin Li, putri dinasti naga, suaranya yang merdu memperlihatkan keagungan. Raja rubah hitam, tetua penjahat, suaranya serak dan rendah. Dengan perubahan 1000 tahun. Cross Spirit, pelawak tajam dan lucu. Dapat mengeluarkan suara dengan tepat. Total ada lebih dari 20 karakter yang memerlukan suli suara. Wu Heng melihat daftar suli suara dan beberapa papan cerita di dinding. Jelas itu bukan versi asli Investiture of the Gods. Sebaliknya, Raja Rubah Hitam adalah penjahatnya. Dan persahabatan antara Daji dan sang putri menjadi inti cerita. Aku akan mengatur para aktornya. Wu Heng menyimpan kertas itu. Kalian lanjutkan saja pekerjaan kalian. Kerangka itu kembali ke tempat duduknya. Dia membawa Xiao Xiao berkeliling ruang kantor lagi. Tetapi tidak ada yang bisa dilihat. Jadi dia menggunakan mantra teleportasi untuk kembali ke rumah Tuan Pulau. Saat dia berjalan ke ruang tamu, Xiao Xiao terbang kembali tepat di belakangnya. Paman, kapan kita bisa menonton kartun? Tanya Xiao Xiao lagi. Butuh waktu untuk memilih peran yang tepat, kata Wu Heng sambil berjalan. Meskipun saya tidak tahu banyak tentang animasi, memilih pengisi suara manusia yang tepat tidaklah semudah itu. Setidaknya butuh waktu. Xiao Xiao berpikir sejenak dan berkata, biarkan bibiku berperan sebagai Daji. Biarkan Suster Silagui atau Suster Lima Putri berperan sebagai Putri Dinasti. Dan aku akan berperan sebagai Raja Rubah Hitam yang jahat. Bibimu itu kedengaran seperti sedang menagih utang. Bagaimana mungkin dia bersikap feminin? Keluh Wu Heng. Lalu melanjutkan. Lagi pula, naskahnya menggambarkannya sebagai tetua rubah hitam. Jadi bagaimana mungkin dia menjadi Raja Rubah Hitam? Duduk di sampingnya. Ia melanjutkan. Yang dibutuhkan adalah suara laki-laki yang serak dan dalam. Kau seharusnya lebih cocok untuk Putri Dinasti. Apa gunanya? Peran seperti ini kedengarannya tidak menarik. Xiao Xiao berpikir sejenak. Kalau begitu aku akan memerankan roh gagak. Baiklah, kamu bisa membicarakannya dengan bibimu dan biarkan dia memilih orangnya. Wu Heng mengangguk. Xiao Xiao berkata, Paman, berikan aku daftarnya. Aku akan segera memberikannya kepada bibiku. Wu Heng menyerahkan lembar suli suara padanya. Dan dengan sedikit berpikir, dia mengendalikan objek itu dan terbang ke atas. Di tangga, suara tercekik masih terdengar. Gemetar, manusia, guga gelombang. Di lantai bawah, Mini berjalan mendekat dan melihat ke atas tangga. Suara apa itu? Aneh sekali. Tidak apa-apa. Hanya bercanda kecil, kata Wu Heng. Xiao Xiao sangat bahagia setiap hari. Mini tersenyum dan melanjutkan. Tuan, sudah waktunya makan siang. Wu Heng berdiri dan mengikuti mereka ke restoran. Matahari sore bersinar melalui celah-celah tanaman anggur, menimbulkan bayangan berbintik-bintik di jalan batu. Terdengar ketukan di gerbang halaman, dan Mini berlari kecil untuk membukanya. Ketika ia kembali, ia diikuti oleh sesosok yang mengenakan jubah perjalanan berwarna coklat tua. Di ujung tudung jubahnya, beberapa helai rambut abu-abu kebiruan berkibar tertiup angin. Tuan, Mini melompat kegirangan. Suster Sanara telah kembali. Ketika Wu Heng keluar dari ruang pelatihan, dia melihat sosok yang mengikuti Mini tengah melepas tudungnya. Sanara berdiri di lingkaran cahaya. Matanya yang cerah tersenyum. Pipinya sedikit memerah. Beberapa helai rambut menempel di dahinya, yang ditutupi lapisan tipis keringat. Apakah kamu merindukanku? Sanara memiringkan kepalanya sedikit. Ujung telinganya bersinar merah muda di bawah sinar matahari. Wu Heng melangkah mendekat, mengangkat pinggangnya, dan memutarnya. Sanara menjerit dan secara naluriah melingkarkan lengannya di leher Wu Heng. Turunkan aku.
Sanara memukul bahunya pelan karena malu. Kau berkeringat. Hentikan. Wu Heng menurunkannya. Memegang wajah halus peri kayu itu di tangannya. Dan menciumnya dengan keras di bibir cerinya. Katakan padaku. Apakah aku sudah memikirkannya? Wajah Sanela semakin memerah dan dia meninju perutnya sebelum melepaskan mantelnya dan menggantungnya di gantungan baju di dekat pintu. Kemudian, dia meregangkan tubuh rampingnya dan menjatuhkan diri dengan malas ke sofa. Para pelayan segera berkumpul dan menyambut mereka dengan bersorak-sorai. Sanara menanggapi dengan senyuman, seolah-olah ia sudah kembali ke rumah. Setelah mengobrol sebentar, pandangannya beralih ke kerumunan dan tertuju pada Viola yang berdiri di pojok. Viola, kata Sanara sambil tersenyum. Selamat datang di Pulau Harta Karun. Entah melalui telepon atau tren mengoleksi kartu yang melanda pulau itu saat dia kembali. Sanara mengetahui tentang penyihir baru itu. Bagi Sanara, tidak peduli apapun identitas sebelumnya dari pihak lain, dia tidak akan memiliki terlalu banyak rasa benci. Mengingat situasi Treasure Island saat ini, memang dibutuhkan partisipasi profesional tingkat tinggi. Wu Heng berbeda dari para pemimpin asosiasi lainnya. Pemimpin agama memiliki tahta suci, dan 4 pemimpin lainnya memiliki ras mereka sendiri. Ada banyak sekali orang yang siap membantu mereka. Wu Heng berbeda, ia hanya memiliki kerangka di bawah komandonya, dan sulit baginya untuk melakukan apapun secara mandiri. Level para pelayan lainnya terlalu rendah. Dibutuhkan beberapa profesional tingkat tinggi dengan identitas khusus untuk bergabung guna memperkuat kekuatan Treasure Island. Mendengar Sanara menyapanya, Viola membungkuk sedikit. Sanara, Bu. Dilihat dari tindakan pihak lain dan Wu Heng, keduanya jelas menjalin hubungan romantis, bukan sekadar kemitraan bisnis publik. Kekasih mungkin kurang tepat, Sanara memang punya suami, dan dia peri kayu berpangkat tinggi. Menyebutnya kekasih akan lebih akurat. Apakah kamu sudah beradaptasi dengan kehidupan di sini? Tanya Sanara seperti seorang tuan rumah. Kepala suku merawatku dengan baik, jawab Viola. Level berapa? Viola tanpa sadar menatap Wu Heng, yang tidak bermaksud menghentikannya dan menjawab. Level 19. Sanela mengangkat alisnya. Cepat sekali. Lanjutkan. Terima kasih, Bu. Viola mengucapkan terima kasih padanya. Sanela mengangguk dan berkata, kalian lanjutkan saja pekerjaan kalian. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Wu Heng. Beberapa orang berdiri dan bubar untuk melakukan urusan mereka sendiri. Hanya ada 2 orang yang tersisa di ruang tamu. Kaki panjang Sanara disilangkan, dan sandal biru mudanya, yang dikaitkan di jari kaki, bergoyang lembut. Renovasi untuk 20 gereja yang baru dijanjikan telah dimulai. Ia menyesap cangkir tehnya. Namun, para peri kayu juga berada di bawah tekanan yang cukup besar. Uskup Agung yang bertugas di Peri Kayu mengunjungi rumah Tetua Agung setiap hari untuk membahas berbagai hal terkait gereja kebangkitan spiritual. Wu Heng tidak terkejut. Ia menjentikkan jarinya dan teko itu otomatis mengisi ulang cangkir mereka. Ini masalah keyakinan. Di mana-mana pasti akan berusaha menghentikannya. Lagi pula, kau sudah menyentuh inti gereja. Sanara menyipitkan matanya sedikit. Kalau kau ingin Peri Kayu sepenuhnya berpihak padamu, mengandalkan keuntungan yang ada saja tidak akan cukup. Kecuali. Wu Heng mengangkat alisnya dan menunggu kata-kata berikutnya. Sanara berbisik. Kecuali mereka bisa menawarkan sesuatu yang tak tertahankan. Atau kecuali para Peri Kayu melihatnya. Gereja tidak akan melakukan apapun kepada para Peri Kayu. Tentu saja. Dia ingin para Peri Kayu membantu Wu Heng dan menjadikan para Peri Kayu sebagai ras pendukung Wu Heng yang lengkap. Ini juga menyangkut keselamatan para peri hutan. Dan para peri hutan tidak boleh berada dalam bahaya karena masalah ini. Baiklah. Aku akan memikirkan solusinya. Wu Heng mengangguk. Sanara tidak banyak bicara dan mengeluarkan 2 peti mati kayu berukir dari cincin luar angkasanya. Peti mati itu dihiasi dengan pola duri dan mawar. Dan sekilas tampak seperti sebuah karya seni. Yang satu level 17, dan yang satunya level 15. Ini mayat-mayat dengan level tertinggi yang bisa kami temukan dalam waktu singkat, kata Sanara. Saat aku menelponnya sebelumnya, aku bilang akan membawa jenazahnya kembali. Levelnya sudah cukup. Wu Heng memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Keduanya mengobrol sebentar.
Lalu Mini datang membawa teh dan makanan ringan. Kak Sanela, ini kue skone cranberry yang baru dipanggang. Sanela berdiri dan berkata, ayo, kita pergi ke paviliun. Mereka berdua pergi ke halaman bersama. Duduk di paviliun, minum teh dan makan kue. Wu Heng pergi ke lokasi pemeriksa mayat di rumah pemilik pulau. Ia membedah mayat peri kayu, memasukkan organ-organ dalamnya ke dalam toples organ, dan mengubah mayat itu menjadi kerangka. Kami kembali tepat waktu untuk makan malam bersama. Setelah makan malam, Wu Heng kembali ke ruang kerjanya. Di dalam kamar itu, keempat arwahnya semuanya ada, jarang, dan tidak berkeliaran. Mendengarkan percakapan keempat jiwa itu, mereka pun mendiskusikan soal suli suara. Melihat Wu Heng masuk, sang permaisuri menghampiri dan berkata, besok aku akan memilih pengisi suara. Ada saran. Wu Heng mengeluarkan toples organ dari cincin luar angkasanya dan berkata, ayo kita cari seorang penyair. Dia punya suara yang bagus, dialog yang kuat, dan juga bisa menghasilkan pendapatan untuk pulau ini. Selama periode ini, para penyair dari seluruh dunia berkumpul di Treasure Island. Jumlah penyair tingkat tinggi juga meningkat, cocok untuk suli suara kartun. Masuk akal, permaisuri mengangguk setuju. Saya akan meminta Anet mengumumkan bahwa akan ada pemeriksaan suara besok. Kami akan menyiapkan semua dialog sesegera mungkin. Baiklah, kamu harus mengurusnya dulu. Dan jangan lupa menulis teknik penyempurnaan tubuh. Aku mengerti. Ratu membawa Xiao Xiao ke bawah dan langsung menemui Anet untuk menangani pengumuman itu. Wu Heng membuka jantung di dalam toples organ dan memotong sepotong kecil dengan pisau buah. Tanpa berpikir panjang, aku langsung memasukkannya ke mulutku dan menelannya. Saat darah dan daging memasuki perutnya, rasa sakit yang hebat meledak dari perutnya seperti duri. Setelah beberapa kali menarik napas, rasa sakitnya surut seperti air pasang. Perintah sistem akan segera muncul. Karakteristik fusi, resistensi pesona. Resistensi pesona, keuntungan besar melawan pesona. Wu Heng mengangkat alisnya, hanya satu sifat yang muncul, yaitu ketahanan yang tinggi terhadap pesona. Oh, mengulanginya, Wu Heng mendesah. Perkuat tekadnya kebal terhadap gangguan semacam ini, dan fitur ini tidak terlalu berguna baginya. Wu Heng menyimpan toples organ itu, berpikir sejenak, lalu menyimpulkan, para elf dan elf kayu memiliki asal-usul yang sama. Terakhir kali, karakteristik para elf menyatu, jadi hanya satu elf kayu yang muncul. Tidak masalah. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia mengambil cangkir teh dan menyeruputnya. Ketika hari sudah larut malam, saya kembali ke kamar untuk beristirahat. Kamar tidur. Sanara sedang bersandar di meja, mengenakan gaun tidur sutra biru tua, sambil menatap buku-buku di atas meja. Mendengar suara langkah kaki, dia menoleh ke samping, lalu berbalik. Wu Heng berdiri di belakangnya. Ujung jarinya bergerak menyusuri garis elegan bahu dan lehernya, dengan lembut mengaitkannya. Desir, gaun tidur longgar itu melorot ke bawah, mengalir ke pinggang bagai cahaya bulan, memperlihatkan area luas kulit seputih salju. Wu Heng dengan lembut membelai punggungnya yang halus dengan tangannya, lalu meletakkannya di bawah ketiak dan menopang dadanya. Sanara mendesah pelan. Matanya setengah terpejam saat ia bersandar ke pelukan prianya, merasakan kehangatan dari telapak tangannya. Apa kau belum cukup menyentuhnya? Wu Heng mencondongkan tubuh dan berbisik di telinganya. Apakah ia membesar lagi? Omong kosong. Telinga Sanela memerah, dan ia menyikut ke belakang. Kaulah yang tidak ingat ukurannya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Wu Heng tiba-tiba mencengkeram pinggangnya dan langsung menekannya ke meja. Sanela bersandar di meja dan mengangkat kepalanya. Rambut panjangnya yang biru keabu-abuan tergerai seperti air terjun. Ia menatap siluet dua orang yang saling tumpang tindih di dinding. Tatapannya semakin lembut. Pelan-pelan, mejanya rusak. Kalimat ini seperti deklarasi perang, yang semakin menambah kekuatan di belakangnya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Wu Heng duduk di ruang tamu dan membuka panel untuk melihatnya. Iman, 1427/50.000. Matanya tiba-tiba berbinar. Terakhir kali saya melihatnya, jumlahnya lebih dari 700. Dan kali ini menjadi 2 kali lipat.
Tampaknya kombinasi misionaris gereja-gereja dan pembicara cerdas di berbagai tempat sudah mulai memberikan efek yang nyata. Pada tingkat ini, selama tahta suci tidak ikut campur, dia pasti akan mampu menerobos ke tahap heroik. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang, terdengar suara langkah kaki. Kelas heroik memang penuh energi. Sanara menuruni tangga perlahan. Gaun putih polosnya membingkai pinggang rampingnya. Rambut panjangnya yang biru keabu-abuan diikat longgar dengan jepit rambut perak, dan anting-anting emas menggantung di ujung telinganya. Ayo pergi. Sanara meletakkan tangannya di bahunya. Semakin cepat kita pergi, semakin cepat kita bisa kembali agar aku bisa tidur lebih lama. Wu Heng melingkarkan lengannya di pinggangnya, dan cahaya teleportasi langsung menyelimuti mereka berdua. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di halaman gereja Lingqi. Beberapa biarawati yang sedang memangkas mawar terkejut. Ketika mereka melihat siapa yang datang, mereka buru-buru memberi hormat. Guru. Tetua Sanara, panggil semua pendeta ke sini. Pemimpin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada kalian, kata Sanara. Biarawati itu mengangguk dan melanjutkan. Apakah anggota suku Sky Fox yang baru bergabung perlu ikut? Sanela melirik Wu Heng, yang berkata, panggil mereka semua. Setelah pendeta itu pergi, Wu Heng menjelaskan, orang-orang permaisuri dibawa ke Pulau Harta Karun beberapa hari yang lalu, dan beberapa dari mereka ditempatkan di gereja. Ya, Sanara mengangguk. 10 menit kemudian, halaman dipenuhi oleh sosok-sosok yang mengenakan seragam pendeta gereja Lingqi. Di antara mereka ada peri kayu, manusia, dan rubah langit. Di antara mereka, peri kayu memiliki pendeta terbanyak. Manusia memiliki lebih banyak biarawati, dan rubah langit bahkan tidak memiliki seragam biarawati. Setelah semua orang tiba, Sanara berkata dengan lantang, Master Chief, kita perlu memilih beberapa pendeta dan biarawati dengan kemampuan luar biasa untuk dikirim ke berbagai gereja. Evelyn, kau akan memilih 30 pendeta dan biarawati sebanyak yang dibutuhkan. Ya, Evelyn mengangguk dan mulai memilih beberapa pendeta peri kayu. Berbeda dengan awalnya yang hanya ada pendeta wanita, sekarang ada pria dan wanita. Balai kota, ruang rapat. Sinar matahari mengalir ke dalam ruangan melalui jendela dari lantai hingga langit-langit, menerangi. Meja panjang, di seberang meja duduk 4 sosok, 3 besar dan 1 kecil. Masing-masing mengenakan gaun yang indah, tetapi gaun itu membungkus tubuh mereka begitu erat sehingga sulit untuk melihat kulit yang terekspos. Pintu didorong perlahan hingga terbuka, lalu seorang penyair berjubah coklat masuk. Dia membungkuk sedikit, suaranya lembut dan tenang. Halo Nona-Nona, nama saya Rians, seorang penyair tingkat 11. Sang ratu mengangkat dagunya dan bertanya, peran mana yang ingin kamu coba? Jiang Zia, sang permaisuri mendorong sebuah baris dan berkata, bacakan 1 baris untukku. Rians memejamkan mata dan merenung. Lalu membukanya lagi dan berkata, jika surga tidak bisa menoleransi orang baik, lalu apa gunanya surga? Sang ratu mengangguk, kau lumayan. Tinggalkan namamu dan aku akan mengatur audisi untukmu. Terima kasih, Bu. Pihak lain memberi hormat dengan penuh semangat, meninggalkan nama dan alamatnya, lalu berbalik untuk pergi. Xiao Xiao bergumam, mengapa tak seorang pun memainkan peran Raja Rubah Hitam? Ratu berkata dengan lembut, wajar jika takut akan merusak reputasimu. Bab 1005 Serum. Boneka kecil itu menopang dagunya dengan tangannya. Penjahat juga bisa menawan. Benny berkata, tidak seperti duniamu. Dunia ini sangat menekankan reputasi. Di dunia ini, reputasi setara dengan kekuatan. Profesional tingkat tinggi membutuhkannya untuk menembus level 18. Sementara profesional tingkat rendah mengandalkannya untuk mendapatkan rasa hormat dan sumber daya. Terlebih lagi, dalam film dan televisi, ia tidak sepopuler sekarang, dan tidak ada seorang pun yang bersedia memainkan peran penjahat. Meski cuma suli suara, Anda tidak dapat mengetahui siapa orangnya. Glenda tersenyum dan berkata, kalau itu tidak berhasil, biarkan pamanmu yang mengisi suara penjahatnya. Lagi pula dia tidak segan-segan melakukan hal-hal seperti itu. Xiao Xiao memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Lalu berkata, suara paman sama sekali tidak terdengar seperti penjahat.
Kedengarannya lebih seperti orang jujur yang melawan setelah diganggu. Benny tidak dapat menahan tawanya. Itu deskripsi yang sangat akurat. Mereka berempat terus berkumpul dan mendiskusikan kandidat yang cocok. Kemudian beberapa penyair lainnya datang dan mencoba. Nama-nama dan alamat beberapa orang yang cocok telah dicatat. Dan mereka akan diberitahu untuk melakukan upaya nyata dalam sulis suara ketika saatnya tiba. Waduh gelombang. Pintu terbuka dan penyair. Saban, masuk. Saban awalnya adalah seorang penyair biasa di pulau itu. Tetapi ia menjadi terkenal karena ia adalah salah satu orang pertama yang membaca cerita detektif hebat. Kemudian diadaptasi menjadi drama panggung dan menjadi terkenal. Setelah itu saya juga berencana untuk membuat film. Namun karena banyak faktor tidak ada hasil yang signifikan sehingga ditunda. Saban masuk, membungkuk, dan berkata, "Nyonya, Nona, para penyair yang datang sudah menyelesaikan audisi mereka. Bagus sekali." Sang permaisuri mengangkat matanya sedikit dan memuji dengan tenang. Lalu melanjutkan, "Saat ini kami kekurangan kandidat untuk peran Raja Rubah Hitam. Kalian bisa mencoba peran tersebut pada audisi resmi besok." "Ah, aku." Saban tertegun. Ia tak menyangka akan diminta mencoba peran ini. Ia berbisik, "Nyonya, saya sudah punya peran yang saya suka. Peran-peran itu tidak sulit. Kau harus mencoba sesuatu yang lebih menantang." Sang permaisuri segera mengonfirmasi. Sudah diputuskan. Kemudian, sebuah daftar disodorkan. "Inilah kandidat yang terpilih. Bawa mereka ke sini besok pagi dan saya akan mengantar kalian ke audisi dengan peralatannya." "Ya, saya akan memastikannya diatur," kata Saban. Sang ratu mengangguk dan meraih tangan Xiao Xiao. "Ayo pergi. Kita kembali dulu." Beberapa orang berjalan keluar dari balai kota bersama-sama dan menaiki kereta menuju rumah pemilik pulau. Setelah kereta itu pergi, para penyair yang menunggu di luar bergegas menghampiri. "Tuan Saban, bagaimana kabarnya? Apakah aku terpilih? Aku serius banget waktu audisi. Jangan dorong gelombang. Jika ada yang menyentuh pantatku, aku akan menebasmu dengan kapak." Pintu masuk balai kota penuh sesak dan kacau. Saban memimpin semua orang ke samping dan berdiri di tangga batu, memegang daftar yang diserahkan kepadanya oleh ratu sendiri. Para penyair di sekelilingnya menahan napas dan menatapnya dengan saksama, seolah-olah apa yang dipegangnya di tangannya bukanlah kertas, melainkan sekantong koin emas yang berat. Batuk-batuk, Saban terbatuk pelan, dan Guya mengeraskan suaranya. "Bagi yang namanya dipanggil, harap berkumpul di depan balai kota besok pagi pukul 8. Di sana jauh lebih tenang." Saban berseru. Jalan East Beacon, Rians. Jalan Timur, Toby. Jalan Barat. Setiap kali sebuah nama dibacakan, penonton bersorak. Setelah semua nama dibacakan, mereka yang terpilih akan menegakkan kepala dan membusungkan dada. Sedangkan mereka yang tidak terpilih akan pulang dengan perasaan kecewa. Gereja, matahari bersinar di tangga batu putih, dan 67 pendeta berbaris dengan tertib. Evelyn berdiri di depan, mengenakan jubah pendeta dan memegang buku harta karun. Sebanyak 25 pendeta dipilih. 42 biarawati. Para pendeta yang terpilih menegakkan punggung mereka. Mata mereka dipenuhi ketegangan dan rasa misi. Kebanyakan pendeta di sini adalah perihutan yang mengikuti Sanara dan sebelumnya merupakan anggota Kamar Dagang Bunga Bintang. Adalah hal yang biasa untuk berlarian. Wu Heng melangkah maju dan berkata, "Aku sudah menjelaskan semuanya kepada kerajaan Yeke. Semuanya sudah diatur untuk kehidupanmu sehari-hari. Jangan khawatir." "Baik, Tuan." Pendeta itu mengangguk. Wu Heng mengeluarkan sebuah nampan kayu dari cincin angkasa, yang di atasnya diletakkan puluhan cincin angkasa berkilau keperakan. Para pendeta di belakang semua menatap dengan mata terbelalak, mencoba menebak tujuannya. Ia menyerahkan nampan itu kepada pendeta Evelyn dan berkata, "Para pendeta yang mengatur perjalanan jauh ini masing-masing akan menerima sebuah cincin angkasa, dan para biarawati masing-masing akan menerima 50 koin perak." Tabrakan gelombang. Ada sedikit kebisingan di sana. Evelyn mengambil nampan dan menyerahkan cincin antariksa kepada yang lain. Koin perak akan dibagikan secara terpisah nanti. Pendeta yang mendapat cincin luar angkasa menunjukkan kegembiraan di matanya. Cincin luar angkasa bukanlah barang langka di Treasure Island.
Para profesional yang kuat dan berlevel tinggi semuanya memiliki cincin luar angkasa. Satu-satunya perbedaan adalah ukurannya. Namun, meskipun itu bukan hal yang tidak umum, itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka miliki. Sekarang setelah saya memiliki cincin luar angkasa, saya merasa lebih beruntung telah dipilih. Di pihak Wu Heng, ia telah mengumpulkan banyak cincin antariksa. Ia memperoleh banyak cincin antariksa dengan membunuh bajak laut dan penjahat buronan dari berbagai tempat, dan cincin antariksa yang kecil tidak banyak gunanya. Memberikannya kepada pendeta saya sendiri dapat dianggap berguna. Sekalipun sudah terkirim semua, Anda masih bisa terus-menerus melakukan pemesanan. Dengan sumber daya keuangan yang dimiliki Treasure Island, mereka seharusnya menukarkan uang tersebut dengan sesuatu yang praktis. Para biarawati yang berdiri di sana masih memiliki rasa iri di mata mereka meskipun mereka diberi hadiah koin perak. Wu Heng tersenyum dan berkata, "Kalian semua harus terus bekerja keras. Jika kalian menjadi pendeta, kalian bisa mendapatkan cincin luar angkasa." "Baik, Tuan." Para biarawati langsung mengangguk. Cincin antariksa telah didistribusikan. Sanara melangkah maju dan berkata, "Semuanya, kembali dan bersiap-siap. Berkumpul di sini besok dan kami akan mengatur untuk mengirim kalian ke kerajaan Yeko." Ya, semua pendeta memberi hormat dan pergi. Setelah yang lainnya pergi, Wu Heng meninggalkan Evelyn sendirian. Evelyn mengenakan jubah pendeta, dengan kedua tangan terlipat di depannya. Postur tubuhnya berwibawa dan saleh, telah menyatu sepenuhnya dengan perannya sebagai seorang pendeta. Wu Heng berkata, "Gereja baru ini pada dasarnya sudah selesai. Kalau ada waktu, ajaklah seseorang untuk melihat dan mengenal lingkungannya." "Baiklah, setelah urusanku selesai besok, aku akan melihat-lihat tempat barunya." Evelyn mengangguk. Wu Heng melanjutkan, "Baiklah, jika kau butuh sesuatu, tolong beritahu aku segera. Urusan gereja tetap akan kuserahkan padamu." "Baik, Tuan." Evelyn tersenyum, lalu teringat sesuatu dan melembutkan suaranya. "Sekte Lingki kini telah mulai terbentuk. Terus memanggil Anda pemimpin tampaknya tidak sesuai dengan kehikmatan agama." Setelah mendengar hal ini, Sanara juga berkata, "Vatikan menyebut pemimpin mereka, Paus. Jika kita menirunya, saya khawatir kita akan dikritik." "Paus gelombang." Wu Heng bergumam. Nama ini memiliki banyak kemiripan dengan tahta suci. Terlebih lagi, ajaran gereja Lingki menyalin banyak konten dari tahta suci. Dan sekarang bahkan namanya telah disalin, yang membuat orang merasa bahwa itu adalah replika tahta suci. "Ada saran?" tanya Wu Heng. Evelyn berkata, "Saya pernah membaca beberapa buku yang menyebutkan tahta suci atau gelar santo." Wu Heng mengangkat alisnya. Evelyn telah membaca buku-buku ini, tetapi ia belum pernah memahami secara mendalam asal-usul kedua kata ini. Kedua kata ini juga berasal dari Vatikan. Mari kita pikirkan lagi, lalu diskusikan apakah ada yang cocok. Wu Heng tidak langsung mengambil keputusan. "Baik, Pak." Evelyn memberi hormat, dan setelah memastikan tidak ada yang perlu dilakukannya, ia berpamitan dan pergi. Wu Heng menggunakan teleportasi dengan Sanara dan menghilang dari tempat itu. Kembali ke rumah Tuan Pulau, Mini dengan penuh perhatian membawakan teh herbal untuk mereka berdua. Wu Heng menyesap teh herbal, lalu mengangkat teleponnya dan menelepon. Video tersambung dan wajah Brittany muncul dalam bingkai. "Tuanku, Suster Sanela." Brittany tersenyum dan suaranya lembut. Sanara juga tersenyum dan berkata, "Selamat, Yang Mulia. Terima kasih atas bimbingan kakakku sebelumnya." Nada bicara Brittany menjadi lebih tenang. Wu Heng langsung ke pokok permasalahan di saat yang tepat. Pendeta terpilih akan berangkat besok. Perjalanan ke Celucheng akan memakan waktu sekitar 4 hari. Kalian harus siap bertemu mereka. Gereja dan kediamannya sudah siap. Yang Mulia, tenang saja, kata Brittany serius. Jelas dia sudah siap. Wu Heng mengangguk tanpa mengatakan apapun lagi. Topiknya dengan cepat beralih ke rutinitas sehari-hari yang membosankan. Sanela dan Brittany mengobrol santai tentang kerajaan Yeko. Wu Heng mendengarkan mereka sebentar, tetapi lama-kelamaan tidak bisa berkata apa-apa. Jadi ia menyerahkan telepon kepada Sanela. "Bangun dan lakukan halmu sendiri. Kembali ke ruang belajar." Keempat hantu itu tidak ada di ruangan itu. Jadi ruangan itu tampak agak kosong.
Wu Heng duduk di ruangan itu sebentar, lalu berjalan ke meja dan membuka buku catatan tempat permaisuri menuliskan teknik bela dirinya. Hanya ada 3 kata yang tertulis di halaman pertama, teknik penyempurnaan tubuh. Saya terus membalik-balik halamannya, yang penuh dengan catatan-catatan padat, banyak koreksi, dan beberapa simbol yang tidak dapat dipahami. Tingkat kekacauan itu mengingatkannya pada latihan yang diterjemahkan Xiao Xiao untuk ibunya. Teruslah membolak-balik halaman, mencari konten yang dapat Anda pahami di antara baris-barisnya. Secara keseluruhan, kita juga dapat merangkum karakteristik latihannya. Secara keseluruhan, bagian pertama adalah pendinginan tubuh. Di atas menggambarkan pembersihan meridian, penguatan tubuh, dan pembuatan kulit baja dan tulang. Bagian kedua adalah resonansi napas internal, yang beredar tanpa henti di dalam tubuh. Bagian ketiga, kelaparan dan kematian, kehancuran dan kemudian pembangunan kembali. Mati kelaparan, Wu Heng mengerutkan kening, yang mengingatkannya pada jenderal dari Pulau Rift. Setelah kematian, tubuh memasuki keadaan kelahiran kembali. Mungkinkah ini tekniknya? Tidak, masih berbeda, Wu Heng bergumam. Setelah terluka parah, jenderal bermata 3 itu terbungkus kepompong daging. Tampaknya ia dilindungi. Tetapi kenyataannya, ia telah menjadi sasaran. Manfaat terbesar dari teknik itu adalah memungkinkannya hidup dari ribuan tahun lalu hingga saat ini. Itu tidak digunakan dalam pertempuran. Lawan pada dasarnya telah kehilangan kemampuan berpikirnya dan memasuki kondisi kepompong selama pertempuran. Seharusnya tidak begitu, gumam Wu Heng. Teruslah berputar sampai yang terakhir menang. Setelah memastikan tidak ada yang perlu dibaca dan tidak ada perintah sistem yang muncul, saya menutup buku catatan itu lagi. Setelah suli suara selesai, biarkan dia menuliskannya. Jika aku tidak menulisnya sekarang, saat aku menjadi dewa, aku tidak perlu mempelajari keterampilan dunia fana. Aku duduk di ruang belajar sebentar dan mengucapkan beberapa patah kata manis kepada kedua saudari si Gui. Ada suara di luar pintu memanggil untuk makan malam. Wu Heng bangkit dan turun ke bawah untuk makan. 3 hari berlalu dengan cepat. Cahaya pagi masuk ke ruangan melalui jendela. 4 hantu berkerumun, mengobrol tentang proses suli suara. Wu Heng masuk dari luar dan bertanya, bagaimana persiapannya? Sang permaisuri berkata, kru sudah terpilih. Tinggal suli suara saja. Para penyair itu lebih profesional dari yang kuduga. Semuanya berjalan cukup lancar. Bard adalah profesi yang berbasis bahasa. Pada level tinggi, berbagai atribut akan meningkat. Jika Anda merilis beberapa buff amplifikasi untuk diri sendiri, tidak sulit untuk mencapai efek dubbing animasi. Apakah kamu sudah selesai mencocokkannya? Tanya Wu Heng. Sang ratu memutar matanya ke arahnya dan berkata, dari apa yang kau katakan, sepertinya kau berharap ada sesuatu yang salah pada kita. Bagaimana mungkin? Wu Heng merentangkan tangannya. Aku hanya khawatir dengan perkembangannya. Xiao Xiao melayang. Tampak bangga. Kita sudah selesai mencocokkan. Wu Heng tidak bisa menahan tawa. Kalau begitu aku sangat menantikan filmnya yang sudah selesai. Xiao Xiao meletakkan tangannya di pinggul. Penuh percaya diri. Benar-benar hebat. Tak terkalahkan. Kami juga baik-baik saja. Kami sudah rekaman siang dan malam beberapa hari terakhir ini. Jadi kemajuannya cukup pesat. Niang-Niang melanjutkan. Yang tersisa hanya bagian bar. Sutradara Saban dan Skull akan mengawasinya. Jadi kami tidak perlu berada di sana setiap hari. Benar, Wu Heng mengangguk dan melanjutkan. Ngomong-ngomong, gereja bilang mereka butuh gelar. Seperti gelar paus. Tolong bantu aku memikirkannya. Panggil saja dia paus. Kata Benny. Doktrin-doktrin tersebut semuanya disalin dari yang lain. Jadi nama-namanya harus dibedakan. Kata Wu Heng. Xiao Xiao berpikir sejenak. Panggil dia, Master. Begitulah semua pemimpin di film bela diri memanggilnya. Ini bukan film seni bela diri. Ping Landa berkata. Saran yang bagus. Di duniamu, paus hanyalah nama lain untuk paus. Setelah terdiam sejenak, ia melanjutkan. Tidak ada sekte di dunia ini yang pernah menggunakan nama ini sebelumnya. Paus. Wu Heng membaca sebuah kalimat dan mendapati kalimat itu cukup lancar. Itu saja. Wu Heng mengeluarkan ponselnya, mengedit pesan, dan mengirimkannya ke Sanara.
Lalu dia berdiri dan berkata, "Ayo pergi dan lihat dunia zombie." Keempat hantu itu mengebor kembali ke dalam tubuh. Wu Heng membuka gerbang dan masuk. Dunia zombie. Ruang pemantauan. Xiao Xiao dan Benny pergi menemui zombie. Wu Heng duduk di depan monitor dan meminta skeleton menyalakan monitor dan melihat gambar di atasnya. Berdasarkan pengawasan, jumlah penyintas yang ditahan jauh lebih banyak dari sebelumnya. Sedikitnya lebih dari 40 orang. Mereka semua dikurung dalam sel dengan wajah sedih. Wu Heng mengerutkan kening, memikirkan sesuatu. Ia berkata ke samping, "Bantu aku memanggil Hai Tengkorak, sang permaisuri, yang pergi tanpa diperintah." Melirik ke sini dan pergi melalui lantai. Tak lama kemudian, Master Skeleton membuka pintu dan masuk. "Coba aku lihat buku rekornya." Wu Heng menatap langsung rekaman terakhir. Serum 5, 45 orang diuji. Semuanya selamat. Efek samping. Kejang ringan. 12 orang mengalami kejang quadriceps. Wu Heng melihat catatan itu. Matanya sedikit menyipit. Pinglanda dan permaisuri juga datang. "Ada apa?" tanya Pinglanda. Wu Heng tersenyum dan berkata, "Serumnya berhasil." Sang ratu mengangkat alisnya. "Maka, ketertiban akan dipulihkan di duniamu."